Nah, selama 15 bulan berjalan gitu ya di dalam program Menyelami Hidup Doa ini kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun. Sekarang udah di penghujung tahun. Nah, eh, kita bersama-sama belajar menghidupi doa di dalam kehidupan pribadi kita secara khusus kita mau menekuni doa Yesus. Nah, di dalam perjalanannya mungkin saja kita menemukan ada begitu banyak penghiburan-penghiburan seperti kalau ada yang sudah bergabung di dalam WhatsApp grup MHD Menyelami Hidup Doa, kan setiap hari Rabu kita ada diskusi dan sharing-sharing. Di sana kan banyak yang menceritakan saya mengalami apa, menghiburan, ada air mata dan sebagainya, merasakan terang dan bla bla bla. Ada juga yang menemukan kendala ternyata. Nah, pada malam hari ini kita mau membahas. Nah, tentu saja kita senang sekali ya kalau di dalam kehidupan doa kita berbuah manis gitu, mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi ada kalanya di dalam perjuangan doa kita rasanya tidak seperti yang apa kita harapkan. Ada rasanya kering, jauh dari Tuhan dan sebagainya. Nah, malam hari ini saya punya pertanyaan dulu nih. Frater dan Romo, kenapa kita menyebut kekeringan di dalam rohani ya, di dalam kehidupan rohani kita sebagai padang gurun. Dibilang kita mau melintasi padang gurun. Romo dulu atau Frater dulu, boleh? Ya, Brother Teres boleh. Frater Teres dulu boleh. Ya, kenapa disebut padang gurun? Karena suasananya ya seperti padang gurun, kering. Yang mengalami Ker- kekeringan, mengalami kegersangan, mengalami kehausan yang boleh dikatakan tidak menemukan air. Ya, seperti itu. Lalu juga kebingungan. Ya, itu semua dikatakan sebagai istilah kita mengalami padang gurun ya. Dan suasananya betul-betul yang rasa sendirian, betul-betul sendirian dalam perjuangan itu untuk menemukan apa yang menjadi kerinduan hatinya, tapi tidak menemukan pada saat mengalami padang gurun itu, jadi mengalami kekeringan itu. Nah, itulah yang kerap kali kalau diistilahkan saat tertentu tidak tahu mau kemana. Tapi kerinduan tetap ada. Jadi kerinduan untuk mencapai tujuan, ya kalau dalam doa itu dalam doa Yesus itu ya mencapai apa yang dirindukan ke dalam doa Yesus itu tetap ada. Semangat itu tetap ada, motivasi itu tetap ada, tetapi tidak tahu harus melangkah lanjutnya itu di situ dia dia hampa, ya, dia hampa. Karena itu ada yang dikatakan juga dia apa namanya tidak mampu untuk menyebutkan nama Yesus. Nah, itu kekeringan nanti akan kita lihat kekeringan itu ada dua. Jadi eh, penting untuk kita mengerti itu. Ya, ada dua kekeringan, satu kekeringan yang menuju kepada naik kelas istilahnya gitu ya, naik kelas yang lebih dalam lagi. Tapi ada kekeringan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan sendiri yang harus diperbaiki. Itu Hmm. Romo lebih melanjutkan Nah, dengan baik. sebelum masuk ke kekeringan yang naik kelas dan apa tuh tadi tuh satu lagi tuh, Frater, sebentar. Saya mau mendengar dulu dari Rama Valen. Kalau Rama Valen mendefinisikan sebenarnya kekeringan rohani itu seperti apa Rama Valen? Ya, kekeringan rohani itu berarti ya mengalami kesulitan ya di dalam berdoa, dalam merasakan kehadiran Tuhan. Ya, seperti melintasi padang gurun itu kan gersang. Biasanya padang gurun itu kan memerlukan oase ya. Ya, oase air ataupun tanaman yang ada airnya. Jadi membutuhkan air. Nah, di sini orang yang mengalami kekeringan rohani itu adalah orang yang memang membutuhkan oase, membutuhkan kesegaran ya. Ya, itu tadi kalau Brother sudah mulai menjelaskan ada dua kekeringan itu. Tapi memang kekeringan ini harus dialami setiap orang itu loh dalam perjalanan hidup rohani itu.
Ya cuma bedanya ada yang kekeringan yang baik, ada kekeringan yang nggak baik tadi, yang ada dua tadi itu. Ya mungkin Hmm. ditanyakan ini, apakah para peserta ini pernah mengalami kekeringan tidak? Nah itu kan. Apakah para sahabat semuanya Bapak Ibu pernah mengalami apa yang didefinisikan Romo dan Frater barusan? Kalau ada boleh dilambai-lambai tangannya atau diketik di kolom chat gitu ya. Saya pernah mengalami seperti itu juga gitu. Nah, Ada ya? Icanya sendiri-sendiri pernah nggak mengalami kekeringan? Romo, pernah Romo, pernah Pernah. sekali. Tentu pernah Romo. Tentu pernah. Nah, ini ada beberapa orang yang raise hand. Bapak, Ibu, dan saudara semua, tenang-tenang. Ini di sini Romo dan Frater hadir untuk menjawab pertanyaan kita semua. Tentu banyak yang akan ditanyakan. Boleh silakan diketik di dalam kolom chat. Nanti saya akan bantu tanyakan kepada Romo dan Frater, nanti akan dijawab. Nah, ini ada pertanyaan pertama dulu nih. Sebelum kita berlanjut lagi ke topik-topik yang lain, Romo. Di dalam kolom chat, Ibu Anastasia bertanya, saya seperti, sorry sebentar, yang Frater katakan, kekeringan dan kelalaian punya kerinduan yang betul-betul merindukan, tetapi tidak tahu bagaimana. Soalnya pingin berdoa, tetapi kelalaian itulah yang menghantuiku. Nah, Frater, kalau apa yang disampaikan sama Bu Anastasia ini, kira-kira kenapa terjadi demikian, Frater? Itu kalau tadi yang kalau dua yang terjadi pertama kelalaian mesti ada pemeriksaan batin ya pemeriksaan batin apakah itu disebabkan karena disiplin doa yang mulai luntur, mulai tidak tidak tetap lagi, lalu kadang bolong-bolong gitu ya, yang mungkin oleh karena disengaja ataupun juga karena mencari sesuatu di dalam doa. Jadi itu jawaban menjawabkan kita kekeringan sehingga itu juga membuat kita dari segi manusianya ya itu yang kayak tadi yang kelalaian itu kalau kedisiplinan kurang dan sebagainya. Lalu juga ada dosa-dosa ya kesalahan-kesalahan kelemahan-kelemahan yang tidak diperbaiki, tidak di apa namanya direkonsiliasi lagi sehingga akhirnya ketika doa mengganggu ya Hmm. masih mengganggu lalu membuat kekuatan daya untuk bertahan dalam doa itu menjadi berkurang sehingga akhirnya lama-lama jadi malas untuk berdoa. Ketika kalau malas artinya malas berdoa, tidak ada lagi minat untuk berdoa. Ini berarti kan ya ada indikasi kekeringannya lebih pada kesalahan kelalaian yang terjadi. Tapi kalau ada kerinduan ya ketika walaupun kekeringan sama sekali tidak tahu harus berbuat apa saat itu doanya sudah begini begitu sudah dilakukan yang paling terbaik ya istilahnya begitu tapi kerinduan itu menyala tapi masih belum tidak tahu lah harus berbuat apa nah ini dia harus naik dari tahap yang saat ini sedang ya sudah buat itu naik ke tingkat lebih tinggi lagi yang mungkin tahapannya doanya bukan lagi dengan menyerukan kadang ada yang suka masih masih menyerukan dengan suara bibir ya di bibir dia dengan lidah itu ya dengan suara atau dengan gambaran ada juga yang juga dengan menggambarkan imajinasi atau dengan visualisasi tapi waktu itu sudah diminta untuk tidak lagi menggunakan itu sehingga gambaran itu tidak muncul-muncul ya dipaksa apapun tidak muncul gambaran dipaksa untuk menyerukan juga tidak bisa menyerukan berarti itu naik kelas ya naik tingkat untuk mungkin ke tahap berikutnya kepada level di pikiran mungkin di mental dia mendoakan itu ataupun juga sekarang tidak lagi menggunakan gambaran betul-betul fokus pada penyeruan nama itu tapi kepada pribadi kehadiran pribadi Yesus itu nah itu dua hal ini mungkin yang terjadi. Hmm. Berarti sebetulnya penyebab kekeringan rohani itu ada dosa, kelemahan, kemalasan dan sebagainya itu tadi ya, Frater Ya, ya. kalau itu Kalau dari diri sendiri ya. tadi Frater sempat mengatakan waktu di awal gitu ya, orang yang mengalami kekeringan rohani, dia merasa hampa. Seperti mungkin dia juga bahkan waktu kita misalnya menerapkan doa Yesus nggak bisa menyerukan doa Yesus. Tetapi tadi Romo Valen mengatakan bahwa eh,
semua orang bisa merasakan atau mengalami kekeringan rohani begitu ya, Rama ya, betul ya. Ya, ya. Nah, berarti apakah pertanyaannya ya, orang yang pada saat merasakan kehampaan, tetapi dia tidak merindukan untuk berdoa, apakah itu kekeringan rohani atau hal yang lainnya? Karena tadi kan Frater menyebutkan, ya orang yang kekeringan rohani dia merasakan kehampaan, tetapi dia ada kerinduan, tetapi rasanya kering saja. Bagaimana dengan orang yang hampa, tetapi dia tidak memiliki kerinduan untuk berdoa? Apakah itu tetap kekeringan rohani atau hal yang lainnya? Ya, itu ya termasuk kekeringan ya. Kalau hampa ya kering toh, ya kan? Hmm. Ya, kalau nggak ada doa kemudian merasakan hampa, nggak kehadiran Tuhan ya itu kering ya. Tapi untuk mempertegas ciri-ciri dari apa itu kekeringan rohani ya, yaitu selepas dari ada dua jenis kekeringan ya, tetapi ada ciri-cirinya yaitu perasaan sepi, kosong, dan merasa tidak berarti. Nah, itu. Ada juga ciri kehilangan minat pada hal-hal rohani. Nah, ini. Kemudian ada juga sulit berkonsentrasi di dalam doa. Nah, ini ciri kekeringan. Ada kegelisahan dan ketakutan. Kemudian godaan untuk menyerah pada keputusasaan. Ya, sejenis-sejenis itulah yang merupakan ciri dari kekeringan rohani. Lalu Hmm. penyebabnya tadi itu sudah disinggung oleh Brother Teres juga, memang sebetulnya secara garis besar itu ya ada dari diri sendiri, ada dari ya godaan, ada juga dari Tuhan sendiri. Ya, jadi penyebabnya itu ada dosa pribadi itu kan dari diri kita sendiri ya, jatuh dalam dosa, dosa kemalasan, dosa-dosa lain itu kan. Nah, itu kemudian proses pemurnian rohani yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, ini yang tadi dikatakan Frater Teres ini nanti naik kelas, nah itu kan. Tapi juga ada penyebab lain yaitu karena cobaan hidup ya macam-macam cobaan hidup itu kan ada masalah ya masalah keluarga atau bencana itu kan menyebabkan suatu krisis ya krisis iman bahkan atau krisis untuk menyadari oh Tuhan itu ada atau tidak. Nah, itu kan menjadi kering orang itu ya dengan apa itu dengan situasi itu. Nah, ini. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya tentang kekeringan rohani itu. Tapi kalau mau diperdalam nanti yang dua jenis itu nanti bisa Brother Therese lebih jelaskan kalau ingin tahu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Rasanya sudah cukup ya tadi tanda-tandanya Bapak Ibu dan para saudara. Oh, berarti kalau saya mengalami tanda-tanda kurang lebih yang dijabarkan oleh Romo Valen, berarti saya pernah mengalami juga berarti kekeringan rohani itu gitu ya. Nah, ini di dalam kolom chat ada pertanyaan lagi Romo dan Frater. Kalau kita doanya tambah kencang karena sedang ada di dalam masalah, apakah itu dinamakan melintasi padang gurun? Karena masalahnya dirasa akan berlangsung bertahun-tahun, jadi seperti melintasi padang gurun. Silakan Brother Therese. Ketika dia dalam Ya, persoalan Romo? hidup, ya, permasalahan, ya, jadi ketika dia dalam permasalahan itu dan sebagainya, lalu kemudian berlangsung lama, apakah itu dapat dikatakan kekeringan? Tinggal dilihat ketika itu dia melihatnya dalam rangka mencari kehendak Tuhan, itu bisa dikatakan dia mengalami kekeringan. Tetapi ketika melihat itu semua sebagai apa yang boleh dikatakan dalam dirinya karena persoalan
kehidupan, ya di kehidupan sehari yang tidak ada yang tidak dikaitkan dengan mencari kehendak Allah, ya bisa dikatakan kekeringan, tapi lebih kepada mungkin eh, lebih melihat sebagai persoalan hidup, ya, sebagai persoalan hidup yang pada akhirnya di ya sudah di apa ya, mau dikatakan kalau ada orang itu ya tidak diusahakan untuk diselesaikan, ya, untuk diperbaharui, untuk dilihat eh, di mana kehendak Tuhan dan di mana itu yang saya boleh perbaharui, boleh selesaikan sehingga pada akhirnya ketika itu tidak oleh dia dilihat, oh tidak akan tuntas gitu ya, akan seumur hidup atau panjang gitu, dia melaluinya dengan iman yang hidup, iman yang hidup. Jadi eh, itu perlu memang perlu sebuah refleksi yang panjang, ya, refleksi yang berterusan, karena tidak bisa ya langsung kita mengatakan wah ini saya mengalami kekeringan lalu, tapi ternyata bisa bisa diubah, ya, ketika dia berani untuk menghadapinya, berani untuk memprosesnya. Nah, ini yang diperlukan berani untuk memproses, ya, memproses semua akhirnya mencapai pencarian untuk ini, oh ini kehendak Tuhan, sehingga dapat terima dengan tenang, dengan damai, dengan ketulusan hati, dan akhirnya menjalani menghayatinya. Tapi kalau dicari tidak atau dibiarkan permasalahan itu tetap terus terus berjalan pokoknya saya ya apa adanya saya terima sajalah gitu kan. Jadi kan dia pasrah, yang bukan bukan berharap pada rahmat Tuhan. Ya, Baik, terima Sip. kasih Dr. Horas atas jawabannya. Roma ada tambahan? Ya, jadi misalnya tadi dicontohkan eh, apa tadi persoalan hidup ya, yang Hidup. berkepanjangan ya. Betul. Jadi ini bisa menjadi kekeringan yang tadi dikatakan Dr. Teres itu kekeringan yang naik kelas ataukah mundur, ya kan? Jadi ketika dia menghadapi tadi itu dengan iman, dengan melihat, merefleksikan, lalu justru dia semakin bergantung pada Tuhan, datang kepada Tuhan, ya ini dia mengalami krisis yang justru membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, mengalami pemurnian lah, bukan krisis, mengalami pemurnian yang dia semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau masalah itu membuat dia stres, kemudian doa kok rasanya juga ya kayaknya nggak dijawab-jawab, lalu dia meninggalkan Tuhan. Nah, inilah kemudian kekeringan itu membawa dia pada ya turun kelas, dalam arti ya tidak tidak semakin dekat dengan Tuhan. Jadi itu. Jadi persoalan cobaan hidup itu kan semua orang pasti akan mengalami, ya kan? Tapi ada orang yang memang dengan cobaan itu dapat bertumbuh lebih baik. Tapi ada orang yang semakin putus asa. Nah ini ya, jadi itu. Ini pas banget Romo yang tadi Romo sebutkan ada di kolom chat juga. Ada yang bertanya, doa saya bertahun-tahun tidak terkabul. Apakah saya sedang berada di padang gurun? Nah, Romo ada tips nggak untuk bagi kami semua gitu yang menghadapi Iya, Men- mengenai hal-hal ini doa, bertahun-tahun yang disediakan. ya, biasanya perkembangan doa yang memang setulusnya untuk memohon kepada Tuhan ketika bertahun-tahun, ya. Nah, itu sampai pada orang diajar untuk berserah kepada Tuhan. Nah, kalau sudah berserah, itu berarti ya tergantung kehendak Tuhan apa, ya kan? Dan dia tidak akan putus asa dan dia akan semakin ya ada keutamaan penyerahan diri, ya, di mana dia dengan bertekun dalam doa kok belum dijawab, nah, dia berserah kepada Tuhan. Tetapi juga bisa ada orang yang kemudian diyakinkan bahwa pasti Tuhan akan menjawab, ya kan? Menjawab tapi bagaimana?
bentuknya yaitu terserah kehendak Tuhan. Ya, nah terkadang seringkali kan eh, tergantung dari intensinya, ya kan? Nah, intensinya itu kan kalau dalam surat Yakobus itu kalau intensi kita itu untuk memuaskan nafsu kita, hanya ego kita, itu kan nah bagaimana mau dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu ya. Kamu berdoa memang tetapi ya dengan itu. Nah, atau juga kamu berdoa dengan masih berbuat dosa, artinya kamu masih berkelahi, nah itu atau tidak mengampuni dan sebagainya itu juga menentukan apakah dikabulkan atau tidak, ya macam-macam. Ya jadi tidak itu tergantung dari refleksi kita apa yang menjadikan kita untuk berdoa untuk mohon itu. Tapi ketika memang mungkin semuanya itu yang permohonan intensi kita itu sangat baik, ya kan? Tidak ada yang namanya untuk kepuasan diri, ya, tidak ada kepuasan untuk ego kita atau tidak ada kejahatan lah. Nah, tetapi kalau sudah bertahun-tahun itu dengan yang motivasi yang baik itu akan diajar orang pada penyerahan diri sebetulnya. Nah, di situ ya. Dan di situ tidak artinya perkembangan yang baik itu tidak akan tergoda kemudian menjadi putus asa atau kemudian meninggalkan Tuhan. Ya itu. Ya. Contoh aja seperti apa itu Santa Monica, ya kan? Bertahun-tahun berapa puluh tahun dia berdoa ya. Nah, itu tapi dia ya sampai kepada ya memang menyerahkan anaknya, suaminya itu kepada Tuhan. Dan dijawabnya ya puluhan tahun loh itu ya. Kalau tidak salah mungkin 30 atau 40 tahun itu ya. Nah itu. Tapi ya memang tetap Tuhan menjawab, tapi dengan itu si Santa Monica itu bukan kekudusannya karena doa terus-menerus yang mohon itu, tapi bagaimana dia juga berserah kepada Tuhan, mempunyai ketekad, mempunyai ketulusan kepada berdoa kepada Tuhan untuk pertobatan Agustinus itu. Ya, mungkin itu memperjelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Saya pikir cukup jelas ya Bapak apa yang disampaikan oleh Romo Valen. Ada pertanyaan berikutnya di kolom chat. Ketika saya dalam masalah dan saya semakin rajin berdoa, tetapi kadang-kadang saya masih merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Apakah itu termasuk kekeringan rohani juga, Romo? Silakan, Brother Teres. Sekarang ketakutannya apa? Terus apakah ketakutan karena takut tidak namanya tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam doa, ataukah ketakutan lebih kepada manusiawinya yang mungkin persoalan-persoalan hidup dan sebagainya. Ya, itu juga boleh digolongkan juga bisa menyebabkan kekeringan ketika itu berlangsung lama. Kalau hanya waktu itu saja dan setelah itu bisa diatasi ya mungkin tidak ya. Tapi kalau berlangsung setiap doa itu muncul, setiap doa muncul bisa terjadi dua hal itu tadi. Kalau yang contohnya ketika doanya, karena yang kekeringan ini ketika doanya tidak mampu untuk meneruskan istilahnya dia dia untuk terus berjalan terus dalam dalam waktu yang dilakukan itu, yang dia terganggu dengan itu. Jadi dia mengalami bahwa saya kok tidak layak, kok saya tidak layak, sehingga akhirnya eh, dia rasa bahwa yang dia lakukan, doa yang dia sudah buat itu belum belum penuh gitu, belum segenap hati. Nah itu berarti juga dia mengalami kekeringan. Tetapi kalau dia takutnya karena kegelisahan akan hidup dan sebagainya, ya itu ya berarti ya ada sesuatu yang harus diproses lagi sampai akhirnya dia mampu untuk menyerahkan itu kepada Tuhan, itu memasrahkan kepada Tuhan semuanya bahwa dia percaya Tuhan akan memelihara kalau berkaitan dengan persoalan-persoalan hidup yang sedang dihadapi.
ya ketika dia masuk dalam doa. Karena kan kerap kali yang terjadi ketika kita masuk dalam doa kan kita bawa semua yang kejadian-kejadian yang sudah berlangsung beberapa hari ataupun sehari itu yang belum kadang-kadang belum selesai, ya belum Hmm. kita settle sehingga tanpa disadari dalam ketika kita sudah mulai jalan dalam doa Yesus itu muncul gitu ya, lalu menyebabkan ketakutan, ya ketakutan yang kadang-kadang tanpa sadar kita nggak tahu ini ketakutan dari mana, tapi ketika direfleksikan betul-betul dengan pemeriksaan batin baru di situ biasanya dapat ditemukan penyebab-penyebab ya dari ketakutan yang ada. Oke, baik. Terima kasih, Frater. Nah, pada saat seseorang mengalami hal-hal seperti ini, Frater, eh, dalam fase kekeringan, apa sebetulnya usaha yang dapat kita lakukan? Kalau dari Romo, bagaimana, Romo? Ketika kita mengalami kekeringan, ya kita tetap tekun untuk berdoa, ya kan? Jadi memang harus sabar ini dalam arti kekeringan yang dari Tuhan ya. Nah, itu harus sabar, tetap tekun di dalam doa. Nah, ini. Tetapi kalau kekeringan dari Tuhan itu tidak kehilangan kerinduan ya akan Tuhan. Tadi sudah disebut oleh Frater Teres ya. Nah, itu. Tetapi kalau kekeringan ini karena itu tadi ada dosa pribadi, ya itu bertobatlah ya. Sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Jadi kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Lalu kalau kekeringan itu karena kemalasan, ya bertobat, jadi rajin. Ya, itu kalau kekeringan karena kecemasan, ketakutan tadi itu ya mohonlah rahmat iman, ya. Jadi seperti para rasul itu kepada Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami, ya kan? Nah itu ya, apalagi juga kalau kita masih ketakut, ya berarti kan di dalam kasih kan tidak ada ketakutan sebetulnya ya. Berarti mohonlah cinta kasih kepada Tuhan. Jadi itu. Jadi karena kebajikan teologal itu iman, harapan dan kasih itu kan karunia dari Tuhan ya. Kebajikan teologal kan diberikan oleh Tuhan ya dari atas. Jadi kita perlu memohon itu ya untuk mengatasi kekeringan itu. Kalau memang kita sudah berdoa untuk itu, tapi juga tetap kering, ya kan? Katanya, oh sudah saya lengkap, sudah saya lakukan semua, wis." Ya kan? Tips-tipsnya, ya sudah tetap bersabar, ya, tetap tekun, ya. Nah ini, ya itulah memang hidup rohani begitu, ya kan? Ya kita tidak bisa melihat langsung kasat mata apa itu kelihatan perubahan-perubahannya, ya itu kan. Tetapi ya memang justru ketika kita sabar, ya ketika kita tetap bertekun, nah ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya apa itu mau mengatasi kekeringan itu. Baik, terima kasih, Romo. Jadi buat para sahabat dan kita semua, kita tetap harus tekun, sabar, taat, dan setia ya, walaupun kita ada di dalam fase kekeringan rohani itu ya, Romo ya. Iya, Baik, nah ini ada satu pertanyaan lagi, sepertinya ini ditujukan untuk Frater Teres. Apakah dalam doa Yesus, Frater Teres, kita harus mengheningkan jiwa, hati, atau pikiran? Jika mengheningkan jiwa, bagaimana caranya? Mohon penjelasannya, Romo atau Frater. Keringan itu akan terjadi oleh karena rahmat ya. Jadi bagaimana mengheningkan sekarang yang mau diheningkan dari apa dulu? Ya, dari diheningkan dari segala hiruk pikuk pengalaman hidup dan sebagainya. Ya, kita yang memurnikan, kita yang persembahkan. Jadi kita yang mengusahakan. Jadi kita ada usaha dari kita yang terus-menerus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Jadi ketika gangguan-gangguannya dari perasaan kita, dari pikiran kita, dari segala sesuatu yang masuk ke jiwa kita, ya jiwa ini kan jiwa yang masih dalam artian berkaitan dengan pikiran, ya berkaitan dengan intelek kita, berkaitan dengan perasaan kita, dengan berkaitan dengan daya keinginan-keinginan kita. Nah, itu ya, perlu disadari
bahwa itu ada, lalu diproses. Yang ketika kita masuk dalam dalam doa, doa ini ketika itu muncul ya selalu dikatakan ya kita bawa kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, tidak kemudian kita kita perhatikan terus. Kenapa? Karena ketika kita perhatikan terus, akhirnya kan kita sibuk dengan apa yang muncul di jiwa kita itu yang ya adalah dia sifatnya pikiran, dia sifatnya gambaran seperti itu. Ya, sampai akhirnya betul-betul menjadi tenang. Ya, maka itu prosesnya seperti itu. Jadi ada proses untuk kita mengheningkan, ya mengheningkan semua hiruk pikuk yang ada. Nah, prosesnya kan itu kan bertahap dari yang fisik. Kalau kita dalam doa itu dapat dapat bertahan selama doa yang sudah kita tentukan, entah itu 20 menit, 30 menit, 45 menit sampai 1 jam seperti itu, kita mampu untuk tidak tidak banyak bergerak istilahnya itu yang artinya kita dapat menguasai badan kita, ya, berarti itu baru bagian gandingan fisik, ya. Tapi kalau kemudian ada perasaan berikutnya yang lebih dalam lagi ke dengan afeksi, perasaan rasa-rasa semuanya itu sampai kita betul-betul dapat heningkan persembahkan di hadapan Tuhan, ya itu rasa ingin ini, ingin itu dalam doa semacam-macam itu, ya itu diproses sampai kemudian melalui keningan hati atau jiwa, ya. Itu kan hal yang dari semua kebisingan dengan yang macam-macam yang ingin ingin macam-macam yang ada timbul dari jiwa kita. Contoh mau doanya seperti ini, mau doanya seperti itu, ya kan itu kan keinginan-keinginan yang muncul ketika dalam doa-doa kita. Nah itu harus diproses. Karena kalau dari proses ya kita nggak mungkin akan hening ketika dan fokus pada kehadiran Tuhan. Ya, kenapa? Sibuk dengan yang lain, Tuhannya tidak tidak diperhatikan akhirnya. Nah, seperti itu. Dan salah satu contoh adalah gambaran. Gambaran gambaran yang kita visualisasikan ketika kita doa Yesus itu kan untuk pemula masih boleh. Tapi kalau sudah kita lama sudah doa Yesus masih juga menggunakan gambaran ketika doa Yesus dengan visualisasi seperti itu, berarti kita masih melihat Yesusnya di gambaran, bukan Yesus yang sesungguhnya hadir dalam lubuk jiwa kita. Nah, ini kan pelan-pelan dilepaskan, lepaskan, lepaskan. Ya berani untuk melepaskan. Kalau nggak berani ya nggak pernah maju-maju. Gitu. Nah, perihal tentang keheningan ini ya, Frater dan Romo, kalau di dalam WhatsApp grup penyelami hidup doa itu cukup banyak muncul gitu ya. Saya sulit sekali bertahan di dalam doa Yesus gitu ya. 20 menit terasa sangat lama, saya pernah baca di dalam WhatsApp grup kita gitu ya. Nah, ini keadaan sulit untuk konsentrasi dan fokus pada saat melakukan doa Yesus sebetulnya ada keterkaitan hubungan yang langsung dengan keadaan kekeringan rohani. Berarti begitu, Frater dan Romo. Silakan Romo. Ya. Memang Ya ada kalau semua semua berkaitan. Ya Romo mungkin. Romo boleh. Silakan Romo ya dulu. ini apa itu tentang keheningan tadi itu Ica tunjukkan bahwa ada di YouTube tentang create silence ya Challenge. itu di spiritualitas Kristiani ya ada itu saya bahas itu tentang itu ya jadi bisa dilihat. Frater silakan yang tadi menghubungkan kekeringan dengan itu. Ya keringan dengan apa namanya yang berkaitan dengan Sulit, apa tadi? sulit konsentrasi dan fokus di dalam doa Konsentrasi Yesus. fokus. Ya Hmm. itu ketika kita merasakan kita seperti yang ketakutan dan sebagainya, itu kan salah satu ya. Terus kemudian tidak dapat berdoa lagi, itu kan membuat konsentrasi masih kan terganggu. Kenapa? Pikiran kan langsung langsung keluar dari doa. Istilahnya kita ketika sudah terganggu konsentrasi kita, badan kita, mungkin perasaan kita, lalu kemudian daya nalar kita pun mulai kemana-mana mencari jawaban. Itu kan dengan sendirinya konsentrasi akan fokus kita pada penyuruhan nama Yesus juga menjadi tengah. Bahkan enggak untuk menyerukan pun juga susah. Jadi ada keterkaitan itu semua. Jadi sekali lagi ya seperti yang di awal tadi ya perlu perlu tadi yang bertekun terus kalau dia kerinduan tetap ada kita bertekun lalu kemudian juga
kalau ternyata ada kesalahan-kesalahan, ya ketika sudah saat itu disadari, oh karena kesalahan saya, ya berani untuk melakukan pembaharuan. Ya, jadi saya mau mengakui, ya saya mau ada kesalahan, lalu juga kalau memang kesalahannya besar, ya nanti setelah keluar dari doa bisa pengakuan dosa dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika doa berikutnya lagi, ya mulai dapat dapat kembali tertata, konsentrasi dapat kembali dapat dapat dipulihkan semua pelan-pelan. Nah, seperti itu juga. Kalau kemalasan, ya rajin lagi, ya kalau itu memang kelalaian yang terjadi karena malas, ya rajin kembali, tekun lagi, yang berani untuk apa namanya, mati raga, ataupun juga istilahnya ber apa namanya, melakukan pantang dengan itu semua yang kiranya boleh mengganggu saat kita sedang melakukan doa Yesus. Baik, terima kasih banyak Romo dan Frater penjelasannya. Semoga ini apa yang barusan dijelaskan sangat membantu kita yang terutama banyak yang sharing tentang hal ini gitu ya. Semoga sudah terjawab dengan penjelasan yang tadi diberikan. Oke, baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Ini berkaitan dengan tadi menariknya ada yang bertanya, saya berdoa bertahun-tahun tapi tidak merasa doa saya belum dikabulkan. Apakah saya merasa saya ada di dalam kekeringan? Dia bertanya seperti itu. Pertanyaannya Romo dan Frater, bisakah seseorang melekat pada kekeringannya? Silakan mungkin Romo kalian dulu. Maksudnya melekat itu bagaimana itu? Dia udah mungkin Suka karena suka dengan kekeringan atau bagaimana yang disebutnya melekat itu? biasa begitu mungkin kali ya. Jadi dia begitu terus nggak mau keluar dari kekeringannya itu. Jadi senang di dalam kekeringan gitu maksudnya. Nah, itu bisa orang mengalami itu. Eh, Nah, ya, melekat itu kan kayak kelekatan, itu kan berarti kan senang, ya kan? Namanya Hmm. kelekatan itu karena dia senang menikmati. Nah, ini Hmm. apakah ada orang menikmati kekeringan? Saya nggak ngerti, ada apa tidak itu ya. Tapi tapi namanya kalau yang dimaksud adalah terus kering, terus ya kan? Nah, Hmm. itu tidak, pasti akan ada namanya satu saat terang, ada saat konsolasi, hiburan. Nah, itu ada saatnya itu kalau kalau ini yang dari Tuhan, ya kan? Apa tuh prosesnya itu. Nah, tapi kalau dari diri sendiri karena tadi soal karena dosa-dosa apa cacat celah, kelemahan dihidupi, ya tidak akan ada terang di situ ya, terus melekat aja atau ya sudah makin kering, tandus ya, mati ya kan. Tidak hanya itu, jadi itu. Ya, tapi kalau yang melekat dalam arti eh, berapa lama ya ini kok kering terus gitu kan. Tetapi kalau memang dari Tuhan dia sudah rajin apa tetap tekun, ya, pasti akan ada saatnya hiburan itu. Tuhan tahu saatnya untuk memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Amin. Dokter tadi ada tambahan? Oke, cukup. Sudah cukup baik. Ini waktu kita agak terbatas. Bagi para saudara, sahabat semuanya yang masih ada pertanyaan, kita bisa menampung satu atau dua pertanyaan lagi di kolom chat. Silahkan dituliskan, nanti akan dijawab Frater dan Romo. Baik, ini ada satu pertanyaan Romo dan Frater. Sharing dari seseorang. Kurang lebih 6 bulan saya mengalami kekeringan dalam doa Yesus. Saya berdoa tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Sungguh pengalaman yang tidak enak untuk saya. Beruntungnya saya diberi rahmat untuk tetap tekun dan setia melakukan doa Yesus ini. Tetapi sebulan terakhir saya kembali merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa Yesus. Pertanyaan saya, Romo dan Frater, apakah masih mungkin saya mengalami kekeringan lagi? Apakah ini bisa menjadi semacam siklus di dalam kehidupan rohani saya? Ya, namanya hidup rohani. Jadi ya, artinya kan
bahwa dia ada satu tahap kita akan mengalami kelegaan penghiburan seperti itu, lalu kemudian ada pada saat tertentu kita akan mengalami juga kekeringan rohani yang membuat kita makin dewasa, makin kerohaniannya kita makin dalam. Jadi Tuhan membawa kita untuk semakin mengerti pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, cara Tuhan, karakter Tuhan. Karena untuk itu sebenarnya ketika kita melakukan relasi dengan Tuhan, bukan untuk kita enak-enak dia dalam doa, enggak. Sebenarnya doa doa itu pertama-tama kan kita mau di situ semakin mengenal siapa Tuhan kita, seperti apa dia dan maunya dia seperti apa. Ya, dan tidak mudah untuk seperti itu ketika kita dalam doa hanya ingin apa enjoy, nikmat, eh, tenang, damai dan sebagainya begitu, lalu diberi kekeringan lalu berontak, ya seperti itu. Nah, ketika kita berani untuk berserah ketika dalam kekeringan, ya itu proses yang akan dilalui oleh setiap pribadi. Ya, maka semakin naik tingkat kelas kita, ya semakin mungkin kekeringan juga bisa diberi bukan hanya eh, satu dua kali tiga kali, mungkin ada yang diberikan ada saat-saatnya diberi seperti itu. Untuk apa? Kita semakin kenal, oh saatnya saya naik. Ketika kita seperti tadi kan sudah alami 6 bulan lalu kemudian diberi penghiburan. Berarti saya sudah naik dari satu tingkat yang mungkin sekarang kalau direnungkan betul-betul itu akan indah sekali ketika dia mulai melihat tahapan-tahapan prosesnya. Nah, kerap kita tidak melihat tidak mau merenungkan proses itu. Ya, ketika mengalami kekeringan yang selalu jadi dipikirkan kok kering, kok kering, kok kering ya. Tapi proses apa yang sedang dilakukan? Sehingga saya akhirnya melihat, oh iya, tahap doa saya dalam doa Yesus ini sudah sampai ini. Oh, ternyata Tuhan mau ini yang ini dibeginikan. Ya. Nah, itu hanya dapat ketika kita dengan rela membuka diri kita dan mau melihat semuanya itu untuk saya kemudian untuk berikutnya ketika mengalami kekeringan lagi saya melihatnya sebagai siklus dari proses hidup doa saya yang semakin hari semakin lebih mendalam ya dan diharapkan seperti itu. Ya bukan hanya mau mencapai hanya sebatas rasa-rasa karena kadang kita masih rasa nggak salah tapi Tuhan mau kita naik ya sampai kalau saya nggak rasakan apapun ya ya bukan berarti kemudian lalu doa saya mandek doa saya nggak apa namanya nggak didengar Tuhan nah Tuhan dengar ya tapi sekarang proses mendengarnya itu kan kayak dari kita berbeda dengan yang proses mendengarnya Tuhan nah itu yang kita mau belajar dalam doa ya, terutama dalam doa Yesus ini. Berarti apa yang dialami Bapak ini siklus yang normal ya, Frater ya. Normal, normal. Baik, Robo ada tambahan lagi sebelum kita masuk di dalam praktik doa Yesus sebentar lagi. Ya, hidup rohani itu kan naik turun ya, sebagaimana orang jatuh dalam dosa, bangkit lagi, kemudian jatuh lagi, bangkit lagi, seperti ya gelombang begitu ya. Tapi gelombangnya itu ya yang bagus ya jatuh bangun, tapi terus naik kan gelombangnya naik ke atas itu. Jadi bukan terus gelombang-gelombang terus tapi semakin turun ke jurang. Nah, itu kan. Tapi yang bagus ya memang naik turun naik turun. Nah, itu. Tapi ini kan sebetulnya kekeringan rohani ini adalah gambaran umum ya tentang juga eh, keadaan hidup rohani kita. Tapi ada yang lebih dalam lagi, yaitu tentang malam gelap, ya pemurnian. Tapi ini kita tidak bisa bahas eh, sekarang ya, itu perlu perlu apa itu penjelasan mungkin nanti sesi-sesi yang berikutnya nanti itu. Tapi itu memang ya mengalami suatu proses di mana semua orang kudus pun ya mengalami malam gelap itu, ya kan? Semua orang kudus mengalami dan apalagi kita orang kudus ya, apalagi bisa saja ini kan lebih bisa parah karena seringkali juga dipengaruhi oleh dosa-dosa kita. Nah itu.
Tetapi ya memang hidup rohani itu naik turun, tetapi ketika yang tadi dijelaskan Pastor Teres tadi sangat baik bahwa ketika kita dapat melihat proses itu sebagai campur tangan Tuhan, sebagai pemurnian kita ya, itu justru orang yang dapat mengerti itu justru akan apa ya bukan dia putus asa tetapi ya dalam tanda kutip senang ya dalam tanda kutip bahwa saya mau menjadi artinya diproses oleh Tuhan untuk semakin menjadi murni. Nah itu ya kan. Nah inilah orang-orang kudus yang dapat mengerti proses ini. Maka itu mengapa orang-orang kudus itu suka menderita, ya kan? Suka memikul salib, ya kan? Hanya orang-orang kudus yang emang nggak mau mikul salib, nggak mau menderita ya. Tapi orang kudus suka loh. Ya, bukan karena mereka masokis rohani, bukan ya. Yang suka suka apa tuh disakiti itu bukan, tetapi karena dia tahu dia diproses dimurnikan menjadi serupa dengan Kristus. Untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Karena sadar, saya orang berdosa, saya perlu dimurnikan. Ya kan? Saya belum layak. Maka saya harus dimurnikan, ditanggalkan segala macam ego dan segala macam kelemahan saya itu untuk semua itu supaya semuanya itu apa itu mati, ya kan? Mati dan kemudian supaya bangkit kembali yaitu bersama Kristus yang mulia. Nah, inilah ya jadi itu. Jadi sampai kepada titik orang memahami pemurnian itu atau kekeringan yang disebabkan oleh campur tangan Tuhan, dia akan justru melewatinya dengan dengan semangat walaupun memang sakit, ya. Sakit itu menderita sekali, apalagi dalam jiwa kita itu lebih sakitnya itu lebih lebih apa itu lebih besar ya seperti ada lebih baik sakit gigi ini daripada sakit hati ini ya kan. Padahal sakit gigi itu sakit setengah mati kan, tapi ada lagu mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya kan, karena yang di dalam ini proses yang di dalam ini lebih sakit ya itu kan. Tetapi eh, pemurnian ataupun kekeringan yang dari Tuhan itu memang memproses, ya kan? Memang lebih sakit daripada sakit fisik, ya. Tetapi ya ini akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerupai Tuhan, ya semakin bahkan mengikuti Tuhan yang tersalib. Baik, Romo terima kasih. Ini kebetulan apa yang baru saja Romo jelaskan berkaitan dengan pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat. Ada tips khususkah yang Romo bisa berikan kepada seorang saudara ini? Selamat malam, Romo. Saya mengalami depresi yang sangat besar oleh karena dosa dan kesalahan saya. Sudah 2 bulan saya mengalami gangguan dalam bekerja. Saya sulit berkomunikasi, tidak bisa bercanda tawa, konsentrasi sering hilang. Bagaimana saya mengatasinya melalui doa? Ya, pertama-tama kalau memang karena apa tadi? Dosa ya, Saya. karena Ya, kesalahan. Ya, mengaku dosa. kesalahan. Ya, mengaku dosa. Jadi datanglah kepada seorang imam, mengaku dosa dengan setulus ikhlas dan penuh penyesalan. Di situ tidak hanya diampuni oleh Tuhan, tetapi juga diberikan rahmat kekuatan untuk bangkit kembali. Ya, nah, kemudian tekunlah dalam doa, membaca firman Tuhan, dan ya menghayati Ekaristi, tetapi perlu yakin bahwa Tuhan mengampuni saya. Ya, karena ada orang yang sudah ngaku dosa tapi nggak percaya Tuhan mengampuni. Masih juga menyalahkan diri atau merasa diri bersalah. Nah, ini godaan ya dari si iblis lah bisa juga ya. Ya ini sehingga untuk membuat orang tidak percaya akan kerahiman Tuhan. Terus menyalahkan diri ya depresi lah, ya kan? Harus bertobat, mohon ampun kepada Tuhan lewat sakramen tobat dan kemudian melakukan latihan-latihan rohani, percaya Tuhan mengampuni.
Baik, terima kasih Romo. Bapak, semoga terjawab apa kebutuhannya. Baik, terima kasih Romo Valen, terima kasih Frater Teres untuk diskusi kita sepanjang kurang lebih 45 menit ke belakang ini.